Selamat datang sekali lagi. Wilujeng Sumping seperti itu biasanya ya Bapak Ibu ya. Kepada Kang Deddy Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah daerah yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Biasanya saya lihat di layar kaca seperti itu, di layar gadget seperti itu. Iya betul. Ya, tapi sekarang kita lihat langsung bersama dengan kita di sini. Selamat datang kepada Kang Deddy Mulyadi. Oke. Juga ini sahabat saya, saudara saya yang sekarang lagi sedang moratorium perumahan di Bandung, ya kan, di Jawa Barat, namanya Pak KDM. Semoga moratoriumnya jangan lama-lama ya. Pak, ini CS Pak, CS tapi ya begitu, dinamika. Tidak bisa ditekan ya Pak ya, dia mesti dibaik-baik, dielus Pak. Kalau ditekan-tekan makin lompat Pak. Pak KDM nggak bisa ditekan apa siapapun, dielus. China herang, laukna benang. Nah. Dan saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan bagaimana peran strategis PIKI dalam mendukung kedaulatan kesehatan Indonesia Emas 2045. Untuk itu kami undang dengan hormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PIKI, Bapak Marwarar Sirait SIP. Kepada Bapak Marwarar kami silakan. Des. Sampurasun. Apa yang keras belakang? Sampurasun. Kalau saya dikasih nama Pak Hasim sama Pak Kadem, apa namanya Pak Kadem? Nah, Asep Ara Sirait. Karena kuliah di Bandung, nikah di Bandung, berusaha di Bandung, 15 tahun dipercaya rakyat Jawa Barat mewakili Subang, Majalengka, Sumedang. Jadi saya 15 tahun ada di sini dan selama jadi menteri, menurut catatan saya sudah 24 kali datang ke Jawa Barat dalam waktu 1 tahun 6 kali ini. Provinsi yang paling sering saya hadiri. Yang saya hormati, ini bos segala-galanya Pak KDM, ada 3, 1 ketua Satgas, ya, kedua ketua Dewan Pembina di partai, wakil ketua Dewan Pembina, ya, ketiga ketua pembina di Gekira, jadi ada 3 tuh, ya, yang keempat Sirait, Hasim Sirait senior. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi udah 4 diikat kiri kanan tuh, di keluarga begitu ya, di Gekira, di partai ya, di Satgas, jadi begitu. Ada 4. Juga biasa kalau saya diajarin tuh ada ilmu saya. Bosnya masih baik, nah tangan kanannya juga masih baik. Itu namanya kobalen. Coba beri dulu kobalen. Nah, itu kalian saya ajarin ya. Kalau belum aman sama kobalen masih belum. Nanti jalur ditutup selesai kita ya gitu. Jadi mesti atas bawah itu masih rapi ya. Oke, itu baru paten. Kobalen CS ya kita ya. Udah begitu. Bahaya ya. Nanti kalau enggak kita repot itu. Yang saya hormati Pak Wamen Kesehatan. Hari ini jadi Wamen Pak ya, jangan jadi Waketum PIKI, Wamen Kesehatan. Nanti menerima pikiran-pikiran cerdas dari Pak Agus, ya, Dr. Agus, Dr. Batara dan Ibu Endang. Tepuk tangan nih buat panitia yang kerja keras. Gitu, tepuk tangan, nanti pikirannya diterima, ya.
Yang saya hormati juga sahabat saya, Bapak Wamendagri, terima kasih. Ya, juga ini sahabat saya, saudara saya, yang sekarang lagi sedang moratorium perumahan di Bandung, ya kan, di Jawa Barat, namanya Pak KDM. Semoga moratoriumnya jangan lama-lama ya. Pak, ini CS Pak, CS tapi ya begitu, dinamika. Tidak bisa ditekan ya Pak ya, dia mesti dibaik-baik, dielus Pak. Kalau ditekan-tekan makin lompat Pak. Pak KDM nggak bisa ditekan apa siapapun, dielus. Caina herang, laukna benang. Nah, kalau di Jawa Barat itu Pak, itu airnya jernih, ikannya dapat. Ya, kalau ilmu di tempat saya ada ilmu lain, nggak penting airnya jernih, yang penting ikannya dapat. Gitu. Jadi saya punya ilmu dua-duanya ya, tergantung mau pakai yang mana. Ya, Lenixon ya, ini ketum Gekira ya, gitu. Jadi bisa yang airnya jernih, ada yang airnya keruh. Kalau sama Pak KDM, airnya harus jernih, halus, nggak boleh keras, nggak boleh kasar, tapi ikannya dapat. Cocok Pak? Cocok. Iya, makanya Pak KDM ini belum mau menikah karena tidak mau bertanggung jawab dia. Dia terlalu banyak pilihan. PHP sana, PHP di Tasik, di Bandung, di Subang, ya kan, di Bogor. Ini biasa ngata-ngatain orang, nggak ada yang pernah ngata-ngatain ya kan, semua dikata-katain. Itu ciri-ciri manusia tidak mau terikat dan bertanggung jawab. Gitu, ya, ciri-cirinya begitu. Itu bahaya itu ya. Piki jangan ditiru itu ya. Itu nggak boleh Piki begitu. Piki satu untuk selama-lamanya. Amin. Soal itu kita berbeda sama KDM ya. Soal politik lain-lain mirip-mirip lah ya gitu. Kalau soal itu agak beda. Ibu-ibu, amin. Setuju? Nah, gitu. Jadi kita doakan Pak KDM kembali ke jalan yang benar ya. Coba itu Pak Pendeta Rubin ya, didoain. Ada Pak Pindah Aristo, tadi Aristo Pariaji ya. Kasih semua hadir teman-teman saya. Saya juga memuji Pak Hasim, berkat wibawa Presiden Prabowo, ada hibah mungkin yang terbesar, ya, terbesar di bidang perumahan, untuk perumahan rakyat di Jawa Barat, di Bekasi, dari Pak James Riyadi dan Pak Muhtar Riyadi. Terima kasih ya, Mekarta. Jadi juga sudah dengan tata kelola yang baik, saksinya nggak tanggung-tanggung, langsung Jaksa Agung Pak, dan juga Kepala BPKP. Jadi kita dengan bagaimana Presiden Prabowo itu sangat dipercaya. Ini hibah terbesar Pak. Tadi juga saya sebelum sini izin Pak, hari ini saya kerja 3 Pak. Acara Piki 1 tadi pagi dengan kereta api, izin Pak, lapor Pak Ketua Satgas, kita akan segera membangun rumah susun di Kiara Condong, di TOD di Kota Bandung. 1000 atas arahan Bapak. Jadi Pak tolong dibantu izinnya Pak. Ini luar biasa Pak, Jawa Barat ini Pak, dari Mekarta, dari Pak James di Kabupaten Bekasi, langsung pindah ke Kota Bandung. Daerahnya super padat. Banyak sekali yang tidak punya rumah. Banyak sekali yang rumah tidak layak huni. Pak KDM atas arahan Pak Ketua Satgas, Jawa Barat menerima bedah rumah terbesar di Indonesia. Ya, atas arahan beliau, tahun lalu cuma 6.000, tahun ini minimal 44.000 rumah yang dibedah se-Jawa Barat. Biasa, bos kan biar senang 44 ya, 44.000 se-Jawa Barat. Ya kalau tukangnya aja ada 2 satu rumah, berarti ada 80.000 orang yang bekerja. Belum toko bangunannya, barang-barang material akan hidup. Belum nanti supir truk yang bawa barang bangunan. Ya, di toko bangunan akan hidup. Ada 178 barang industri. Semen, pasir, paku, dan sebagainya. Akan hidup industri di Jawa Barat. Nah, saya cuma minta satu sama Pak KDM, tolong serapannya dipercepat. Nanti saya ditegur sama Pak Ketua nih, sudah dialokasikan ya, paling besar Pak, ya, itu luar biasa besarnya, 44.000 minimal.
ini akan menyerap tenaga kerja, uang akan banyak bergerak di Jawa Barat. Barusan saya juga yang kedua lapor karena Pak Hasim yang membantu saya buat kur perumahan, yaitu kredit usaha rakyat di bidang perumahan. Ini baru di zaman Presiden Prabowo ada namanya kur perumahan. Bagi UMKM, 100 juta nggak usah pakai jaminan. Bunganya 0,5%. Ya, jadi harusnya nggak ada lagi rentenir di Jawa Barat. Ya, benar saya ngomong apa adanya. Karena negara sudah memberikan solusi. Kita nggak bisa ngelarang rentenir kalau kita nggak kasih solusi. Presiden Prabowo sudah kasih kur perumahan. Bunganya 0,5%, di bawah 100 juta nggak pakai jaminan. Tepuk tangan buat Ketua Satgas Pak Hasim. Terima kasih Pak Hasim. Saya lapor nih Pak Hasim, hari ini sebenarnya Bapak kalau nggak sibuk, nggak buru-buru akan menyaksikan pemecahan rekor. Hari ini menerima hanya 7 menit dari sini, ada 1.984 UMKM senilai 278 miliar. Hanya 7 menit dari sini. Ada kontraktor menerima 10 miliar. Toko bangunan 100 orang 90 miliar. Developer 30 miliar 15 orang. Tapi ini UMKM. Bukan developer yang besar. Developer UMKM. Bukan kontraktor yang besar, kontraktor UMKM. Bukan toko bangunan yang besar, tapi adalah toko bangunan UMKM. Pak Prabowo dan Pak Hasim membuat ini untuk apa? Supaya makin banyak kelas menengah baru dan lahir orang kaya baru di Jawa Barat. Supaya kekayaan tidak bertumpuk di satu tempat. Ini contohnya Pak, hari ini dalam satu sosialisasi ada yang menikmati 7 menit dari tempat ini 2.109 orang senilai 408 miliar. Ini konkret program dan saya juga laporkan Pak, saya 3 minggu lalu dipanggil Pak Erlangga karena kur perumahan adalah kur yang paling banyak. Jadi kuotanya dinaikin Pak. Tadinya 36 triliun karena 20 Juni sudah 54% lebih. Ditambah kuotanya 16 triliun jadi 50 triliun. Saya sangat berharap nanti Pak Bank Jabar bisa menikmati juga di sini. 50 triliun 1 tahun. Itu bisa menggerakkan ekonomi luar biasa. Saya juga harus menyebut di sini sebagai Ketua Umum PIKI Pak, hari ini Dr. Beni dan tim, tadi Dr. Agus, Dr. Batara, dan Ibu Endang, coba berdiri panitianya. Mana saya mau lihat panitia yang bekerja hari ini. Ya, saya belajar dari Pak Prabowo ya. Tepuk tangan yang meriah buat mereka yang sudah bekerja. Saya juga dibantu oleh tim PIKI pusat. Mana coba DPP PIKI berdiri semuanya. Ya, DPP PIKI dan PIKI Jawa Barat ya, Pak Sekjen, Pak Torkis berdiri semua. Inilah mereka bekerja, kurang lebih 1.200 orang hadir Pak. Acara PIKI pertama di sini. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Agus, ya, Ibu Endang, Dr. Batara dan tim. Setiap kegiatan Wakil Ketua Umum DPP membantu 200 juta rupiah. Ya, setiap kegiatan wakil ketua umumnya ada 30 Pak. Jadi kami siapkan 6 miliar 1 tahun untuk setiap yang berkegiatan. Saya dengar ini kegiatannya lebih dari 200 juta, tapi saya dengar gotong royong Dr. Beni, Dr. Batara dan teman-teman berjalan dengan baik. Tepuk tangan yang juga mau berkorban dan bergotong royong. Yang kedua Pak, saya undang Bapak kalau boleh minggu depan tanggal 24 Juli di Poso Tentena, acaranya entrepreneur, kelistrikan,
Dana bagi hasil itu dihadiri oleh berapa Pak Sekjen? 2.000 orang di Tentena Poso. Jadi ngeri juga acara PIKI kita nih Pak. 1.200 hari ini, Sulawesi Tengah 2.000 orang. Jadi ini juga salah satunya itu anak buahnya Pak Darmo Pak, di situ si Rijal Kalvari Pak, di Sulawesi Tengah. Itu acara kita yang kedua, saya laporkan kepada Ketua Pembina. Kemudian yang ketiga juga kita akan membuat seminar penataan pelayanan MBG Pak, akhir bulan Agustus. Kami mengetahui ini adalah sangat penting bagi Presiden Prabowo, MBG ini dan Pak Hasim. Jadi PIKI ingin memberikan sumbang saran supaya bagaimana ini MBG supaya tata kelolanya baik, kualitasnya bagus dan sebagainya. Dan kalau ada aturannya memang tidak melanggar aturan, saya sebagai Ketua PIKI juga siap untuk mengelola MBG Pak. Ya, kalau aturannya tidak dilanggar ya, kita juga siap ya, Dr. Beni ya, siap ya, Dr. Agus ya, Dr. Batara ya, kita akan kasih contoh yang baik. Dan kita putuskan kalau nanti kita dikasih kesempatan Pak, kita pengelolanya tidak mencari untung, ya, untungnya semuanya diserahkan kepada penerima. Ya, kita akan mau kasih contoh. Tolong Pak, kalau ada kesempatan itu, Dr. Beni ya, dan nanti semua dananya itu sekian disiapkan oleh DPP PIKI. Nanti tugasnya Dr. Beni mengelola dengan benar aja. Ya, begitu ya. Dan tidak boleh cari keuntungan. Itu ya, supaya kita menjadi contoh yang konkret ya dari bagaimana mendukung program pemerintah. Kemudian seminar energi Pak Tony Wenas, kemudian Wakil Ketua Umum kami gagah-gagah ini Pak. Tony Wenas, Presidir Freeport, Wakil Ketua Umum bidang energi Pak. Nanti mohon juga Bapak hadir Pak, kita akan rencana bulan September. Kemudian juga Dies Natalis, itu juga geopolitik, saya sudah undang Pak Menlu Pak, di Universitas Kristen Indonesia, itu 1.500 orang yang hadir, Pak Menlu untuk memberikan dan mendengar pikiran PIKI soal geopolitik. Kebetulan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angela, adalah ahli hubungan internasional Pak. Jadi bagaimana nanti pikiran PIKI disampaikan kepada Bapak Menlu. Saya udah undang beliau kemarin, semoga bisa hadir di acara kita. Kemudian awal Oktober saya undang Bapak Hasim untuk hadir di Metro TV, kemarin kita sudah kontrak, kita akan memberikan PIKI Awards, penghargaan dari PIKI kepada tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya kita akan memberikan kepada Gugun, ya, staf khusus Menteri Agama, karena kita menilai sebagai tokoh yang memperjuangkan toleransi. Saya mohon Bapak bisa berkenan hadir, nanti ada 8 penerima penghargaan, awal Oktober kita akan buat live atau taping Pak, 1 jam di Metro TV. Jadi itu rencana-rencana kami Pak, kami memang organisasi yang sudah lama, saya baru jadi ketua umum kurang lebih 3 bulan yang lalu, tapi kebetulan timnya luar biasa, ada Dr. Beni yang hebat, luar biasa, Dr. Batara, ada Dr. Agus, ada Ibu Endang, di bidang kesehatan aja ngeri 4 Pak. Belum lagi yang lain, di bidang olahraga ada Grace Poli Pak, ya juara apa dia? Juara All England atau juara dunia? Juara dunia. Di bidang seni budaya ada Edo Kunlogit, mana Edo Kunlogit? Nah itu. Kemudian ada 3 wamen Pak, wamen kesehatan, wamen dagri, dan juga wamen investasi Pak Todo sebagai wakil ketua umum. Untuk di bidang research dan sebagainya kita juga punya tim yang kuat, dan kita juga akan membuat 1 buku, minimal 1 tahun ada 1 buku Pak. Dan izinkan kami juga melaporkan, kami baru mau membentuk kepengurusan bulan Oktober sampai Desember, kami sudah menyiapkan pengadaan kantor sendiri secara mandiri, dari iuran anggota PIKI, kita sudah siapkan 10 kantor baru, sehingga nanti PIKI punya kantor di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh PIKI sendiri.
Jadi tahun ini kami siapkan 10, tapi yang baru siap 6 kepengurusannya. Saya mohon juga Pak Hasim nanti kalau ke daerah-daerah bisa disambut oleh piki-piki di seluruh Indonesia. Ya, kami sudah persiapkan pembelian kantor minimal 6 sampai 10 dan pengurusan. Saya juga izin sudah lapor kepada Bapak Presiden, kita akan undang bulan Januari atau Februari tahun 2028 pada saat PIKI sudah terbentuk di 38 provinsi dan minimal 300 cabang kabupaten kota se-Indonesia sudah terbentuk. Jadi itu yang kami akan kerjakan dan berkat gotong royong dari semua. Ya, Pak James, terima kasih banyak pemikirannya. Pak James ini adalah contoh yang baik, pengusaha yang punya hati dan profesional, tidak hanya memperkaya dirinya dan grupnya, tapi mau berbagi kepada rakyat. Ya, ini luar biasa. Ya, semoga yang dilakukan oleh grup Lipo bisa dicontoh oleh grup-grup yang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, luar biasa acara hari ini, saya tambah semangat. Acara pertama saja sudah 1.000 orang lebih. Acara pertama. Dan ini gabungan para intelektual, dokter. Tadi saya cek ada dari Maranatha. Coba mana Maranatha? Nah, tepuk tangan buat Maranatha itu, banyak ya. Terima kasih. Ya, gereja juga banyak. Dari GBI mana? Coba angkat tangan. Tuh, GBI banyak. Terima kasih. Dari GKI ada GKI. Wah, GKI. Terima kasih, tepuk tangan GKI. Saya ketua remaja dulu di GKI. Ya. Kemudian dari HKBP mana? Wah, banyak. Lengkap Pak. GPIB mana? Wah, paten. GRI ada. Nah, itu Pak. Jadi kita dari berbagai macam. GKP di Jawa Barat, Gereja Kristen Pasundan. Nah, tepuk tangan buat GKP. Jadi kampus ada, rumah sakit Immanuel mana? Nah, itu Pak. Jadi basisnya Pak ada rumah sakit, ada kampus, ada gereja Pak. Kita punya basis itu yang jelas, punya basis yang jelas Pak. Ada kampus, ada rumah sakit, ada gereja, ya ada universitas, ada sekolah. Dan kita akan majukan itu berkat dukungan Pak Hasim. Dan izinkan saya mengundang, ayo teman-teman PIKI kita ke depan semua, cepat, gesit. Kita Edo pimpin nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, karena kita terpanggil untuk melayani. Kita hadir untuk melayani dan tolong diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tolong nanti begitu pada saat ref, kita undang Bapak Ketua Pak Hasim ke depan untuk kita berikan jaket kehormatan, karena PIKI akan selalu meminta arahan dan nasihat dari Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Pak Hasim. Sini Pak Hasim. Ya, Pak. Ini dapat jaket juga nih. Makasih Pak. Ya. Itu udah pakai mic. Edo. Poin-poin yang disampaikan oleh Menteri ARA atau Murwarar Sirait dalam pidatonya di Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2024. Selaku Ketua Umum DPP PIKI menyampaikan beberapa poin strategis. Yang pertama adalah pentingnya kolaborasi. Bang Ara menekankan bahwa PIKI hadir untuk mengintegrasikan iman, pengetahuan, dan panggilan bagi bangsa. Ia mengajak seluruh komponen bangsa termasuk gereja dan organisasi Kristiani untuk berkolaborasi menjadi mitra pemerintahan demi kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Apresiasi kepada panitia. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada tim panitia, Dr. Agus, Dr. Batara, Ibu Endang, dan tim yang bekerja keras dalam waktu singkat untuk menyelenggarakan seminar ini yang dihadiri oleh sekitar 1.200 orang. Dukungan finansial untuk kegiatan.
Bang Ara menyampaikan komitmen dukungan organisasi di mana setiap wakil ketua umum DPP PIKI membantu 200 juta per kegiatan dengan total alokasi sekitar 6 miliar setahun untuk mendukung sebagai kegiatan strategis PIKI. Simbol keterpihakan melalui sesi simbolis, Bang Ara memberikan jaket PIKI kepada Bapak Hasyim Jojo Hadikusumo sebagai bukti keberpihakan dan komitmen organisasi dalam memperjuangkan visi kedaulatan kesehatan. Dan juga di situ Bang Ara ya, Menteri Ara menyinggung, memuji Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa dirinya ya kurang lebihnya nggak bisa melawan Kang Deddy Mulyadi itu. Kang Deddy Mulyadi kalau dilawan, wah tahu sendiri netizennya gimana ya. Dan juga di situ menjelaskan bagaimana kehebatan Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat sebagai gubernur Jawa Barat ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pidato Kang Deddy Mulyadi di video sebelumnya bersama adik Bapak Prabowo Subianto kawan-kawannya. Ini di acara Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2024 dihadiri 1.200 orang. Acaranya ada di Bandung kawan-kawan ya. Ini acara 4 hari yang lalu ya, live di official DPP PIKI. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat dari awal sampai akhir, di situ ada di live-nya YouTube official DPP PIKI. Itu lamanya 6 jam lebih ya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar.